Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Hari ada, hari Dwi. Hari Dwi Fitri, belum. Fardian, Fadlan, Hadir, Pak. Febriana, Hadir, Pak. Pak Yari hadir, Pak. ya hadir. Oke, udah. Febriana ada? Hadir, Febriana Pak. belum? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Reza, Hadir, Pak. Farisifah, Hadir, Pak. Dara. Dara ada, Dara? Hadir, Pak. Siti Silmi, Hadir, Pak. Lia Amelia, Hadir, Pak. Desi Agustin, Hadir, Pak. Lisma, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Yusuf Komara, Hadir, Pak. Hadir. Fitra Arif, Hadir, Pak. Lutfi, Hadir, Pak. Nafisa, Hadir, Pak. Nabila, Hadir. Wafik, Hadir, Pak. Erika, Hadir, Pak. Hasbi, Hadir. Suci, Hadir, Pak. Dela Aulia, Hadir, Pak. Muhammad Fauzan, Hadir, Pak. Yuka Febrianti, ada Yuka Febrianti, Hadir, Pak. Ananda Maulana, Hadir, Pak.
Chandra, Hadir, Pak. Nuhron, Hadir, Pak. Silmi Putri, Hadir, Pak. Chandra hadir. Chandra hadir, oke. Query Amalia, ada, oke. Taskia, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Reni Fitriani, Hadir, Pak. Hilal Hamdi. Hamdi ada? Belum? Fadila Samrotul. Fadila. Hadir, Pak. Windy Fitriani. Hadir, Pak. Putri Khairunisa. Hadir. Dini Malinda. Hadir, Pak. Widya. Widya ada Widya? Belum. Ruli. Hadir, Pak. Aceng. Hadir. Dimas Permana. Hadir, Pak. Rida Nurhayati. Pak. Kita. Hadir, Pak. Firman Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa ada? Asmi. Hadir, Pak. Elian Nurherawati. Hadir, Pak. Irma Sonia. Hadir, Pak. Akita. Hadir, Pak. Dila Fadila. Dila Fadila. Hadir. Heri Sarif Saiful. Heri Saiful. Hadir, Pak. Ana Setiani. Hadir, Pak. Nisa Nurjana. Hadir, Pak. Intan Sasila. Hadir, Pak. Hilal Hamdi sudah ada belum? Hilal Hamdi. Hilal Hamdi. Pada Pak hadir. Ada. Hilal Hamdi. Mana? Widya dan Widya Permatasari. Widya belum. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Ada. Bapak Putri kelas A hadir, Pak. Putri. Nomor berapa? 44. Siapa? Putri Khairunisa, Pak. Putri Khairunisa. Belum tahu tadi? Tadi belum keabsen atau gimana? Putri Khairunisa. Sudah. Baik, Pak. Fauzia. Fauzia. Tadi sudah belum? Hadir. Tadi udah kepanggil belum? Udah, Pak. Pak Widya hadir.
Siapa? Widya. Ya, tadi kelas A yang masih alfa kan ini kalau di sini itu Widya. Widya sudah? Sudah hadir, Pak. Widya. Oke. Kelas B, Agustina ada? Agustina? Hadir, Pak. Irma Siti? Hadir, Pak. Ai Julianti? Hadir, Pak. Dwi Widyaningsih? Hadir, Dwi? Pak. Sri Mulyani? Hadir, Pak. Intan Resti? Hadir, Pak. Intan Resti? Rivia? Hadir. Asmi? Hadir. Dayu Putri? Hadir. Friska? Hadir, Pak. Wanti Nur Aini? Hadir, Pak. Pia Yuniar? Hadir, Pak. Vina Alfionita? Hadir, Pak. Rindi Silalahi? Hadir, Pak. Ulfah? Hadir, Pak. Maisa? Hadir, Pak. Rifki? Hadir, Pak. Setiani? Hadir, Pak. Dede Irfan? Hadir, Pak. Intan Regista? Hadir, Pak. Gina Kania? Hadir, Pak. Shirley? Hadir, Pak. Tati Nur Hayati? Hadir, Pak. Dila Nur Fadila? Hadir, Pak. Tamia Febriani? Hadir, Pak. Lisa? Hadir, Pak. Salma? Hadir, Pak. Mela Sutisna? Hadir, Pak. Rika Juliawati? Hadir, Pak. Nita Anita? Hadir, Pak. Astri Octavia? Hadir, Pak. Adisti? Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya lagi di jalan, Pak. Anggun Nur Ani? Hadir, Anggun Pak. Nur Ani? Lagi di perjalanan, Pak. Perjalanan dari mana? Mau pulang ini, Pak. Kebetulan lagi di jalan. Fitri Nur Afifah? Hadir, Pak. Ardi? Ardi ada Ardi? Irma? Irma Triana? Belum? Hadir, Pak. Siapa? Irma. Maisa Aulia? Hadir, Pak. Gina Fitri? Gina Fitri ada? Hadir. Denadia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Anissa?
Anissa Fujianti, Hadir, Pak. Aris Burhanuddin, Hadir, Pak. Aisyah Sonia, Hadir, Pak. Imelda, Hadir, Pak. Novi Nurjana, Hadir, Pak. Mira Sarah, Hadir, Pak. Agni, Hadir, Pak. Dehiban, Hadir, Pak. Muhammad Muzafi, Hadir, Pak. Resti, Hadir, Pak. Resti, Hadir, Pak. Mikdad, Hadir, Pak. Ardi Wijanarko, sudah ada belum? Ardi? Ardi belum ada. Jadi Ardi yang enggak join. Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah ya, semoga sehat semua ya. Sesuai dengan rencana, mungkin hari ini kita akan bahas tentang masih di dasar-dasarnya kimia organik ya. Sebelum mungkin mulai minggu depan, kalian mungkin belajar tentang spesifik senyawa-senyawa golongan senyawa organik ya. Mulai dari alkana sampai ke turunannya. Mungkin ada alkohol, ada asam karboksilat, ada aldehid ya. Mungkin untuk hari ini kita akan bahas tentang konsep dasarnya dulu ya, tentang strukturnya, tentang ikatan, tentang mungkin sekilas tentang hibridisasi, mungkin asam basanya, ataupun tentang stereo kimianya ya. Saya slideshow dulu. Ya, sebenarnya kalau materi hari ini mungkin apa itu, mungkin yang sudah SMA ataupun mungkin di kimia dasar mungkin sudah sekilas lah dipelajari yang ada hubungannya dengan kimia organik ya. Karena dasarnya memang materi-materi dasar kimia ya, materi-materi dasar tentang kimia, strukturnya, ikatan ya, ikatan mungkin kalian juga pernah dengar ya di kimia dasar kayaknya insya Allah mungkin belajar lah. Kemudian hibridisasi mungkin juga di kimia dasar kayaknya udah pernah dipelajari ya. Kemudian tentang keasamannya, asam basanya, kemudian tentang stereokimia mungkin sudah sekilas lah mungkin pernah dengar atau pernah baca ya. Makanya mungkin hari ini kita akan mereview, mengingat kembali ya tentang dasar-dasar yang mungkin yang ada hubungannya dengan konsep di kimia organik ya. Mungkin kalian udah belajar tentang ikatan ya. Cuma kan di kimia organik lebih spesifik lagi mungkin cuman ikatan-ikatan kovalen mungkin ya. Kemudian di hibridisasi ya, mungkin kalau kalian sudah kenal senyawa kompleks, hibridisasinya banyak ya. Cuma mungkin kalau kita bahas tentang kimia organik, mungkin kita lebih spesifik tentang SP3, SP2, SP1 ya. Kemudian tentang keasaman ya, asam basa. Kalian juga sudah belajar tentang
asam basa ya. Cuman di sini mungkin kita hubungkan dengan senyawa organik ya. Kan beda. Mungkin kalau di kimia dasar kalian kenal asam apa itu namanya asam kuat, basa lemah ya. Asam kuat, kemudian basanya juga kuat ya. Kemudian kalau di kimia organik kan kalau senyawa organik umumnya biasanya golongan asam ataupun basanya basa lemah ya. Ada perbedaan. Fokusnya kita mungkin kalau di sini juga asamnya asam lemah, kemudian basanya juga basa lemah kalau dalam kimia organik ya. Kemudian tentang stereoisomer ya, mungkin kalian juga pernah belajar tentang apa itu namanya cis sama trans ya, ataupun mungkin beberapa macam isomer ya, ada isomer posisi ya. Mungkin di sini akan mereview ya tentang materi-materi yang mungkin sempat kalian sudah pernah dapat ya, mungkin dalam SMA ataupun dalam kimia dasar mungkin sudah pernah juga diulas ya. Mungkin sebelumnya kita akan mereview kembali sedikit tentang kimia organik itu ya. Kimia organik itu apa sih ya? Kemudian mengapa begitu banyak orang mempelajari kimia organik ya? Salah satunya di farmasi ya. Mungkin minggu kemarin kita sudah sudah kenal ya, membedakan antara senyawa organik sama senyawa anorganik ya. Dari strukturnya, dari ikatannya, mungkin dari kelarutannya. Kalian kan sudah belajar minggu kemarin ya. Kenapa sih disebut tentang apa itu namanya kimia organik, dan kimia organik itu penting ya. Mungkin salah satunya di farmasi juga penting ya. Kalau di farmasi emang sebagian senyawa obat ya, senyawa organik ya. Kita sebut sebagai senyawa organik secara keseluruhan di senyawa-senyawa obat. Makanya kimia organiknya itu penting. Kalau secara umum ya, kenapa kimia organik itu penting ya? Karena ya kita nggak lepas dari penyusun dari alam ini ya, dari tanaman, kemudian hewan, manusia sendiri kan di dalamnya itu ada komponennya senyawa-senyawa organik ya. Jadi emang nggak lepas ya, nggak lepas kita dari kimia organik ataupun senyawa-senyawa organik. Di tubuh kita ya semuanya hampir mungkin senyawa organik ya, walaupun mungkin sifatnya ada yang lebih ke senyawa-senyawa panjang atau senyawa polimer ya. Mungkin kan kita kenal mungkin apa itu namanya protein dalam farmasi, kita kenal protein ya, enzim, kemudian DNA, RNA ya. Itu kan senyawa rantainya rantai panjang ya. Itu juga masuk dalam golongan senyawa-senyawa organik. Makanya banyak dipelajari kimia organik dalam beberapa hal, khususnya di farmasi itu sendiri. Kalau farmasi memang karena kita belajar obat ya, obat juga spesifik lebih senyawa-senyawa organik. Kemudian mungkin kita mengingat sejarah sedikit ya tentang kimia organik ya. Pertama kali muncul pada abad ke-17 ya. Kalau dulu memang ada dua perbedaan ya. Ada yang senyawa organik. Kalau dulu istilahnya ya, kenapa disebut senyawa organik ya? Karena asalnya dari organisme hidup kalau dulu. Ya. Kalau dulu senyawa organik ya asalnya dari organisme hidup, ya. Dari tanaman, dari hewan. Ya. Intinya senyawa-senyawa yang asalnya dari organisme hidup. Kalau senyawa anorganik dari mineral ya, dari batu-batuan. Cuman sekarang senyawa organik juga bisa disintesis dari bahan-bahan kimia, ya, bukan dari organisme hidup ya. Makanya sekarang lebih berkembang ya. Ini teori pertama kali muncul kimia organik di Swedia oleh Torben Beckman ya, 1770. Ini definisi lama tentang kimia organik. Kemudian berikutnya ada teori tentang vitalitas ya, oleh Michael Chevreul ya. Kalau dia pertama kali menemukan sabun, kalau kalian mungkin di praktik kimia dasar mungkin ada reaksi penyabunan ya. Mungkin kalian sudah sempat kenal reaksi penyabunan ya, ataupun pembuatan sabun. Sangat paham, kayaknya di praktik kimia dasar mungkin sudah pernah dilakukan mungkin reaksi penyabunan.
Ini pertama kali dia menemukan sabun ya sebagai hasil reaksi antara basa dengan lemak hewani. Ya. Jadi Jekyll menemukan sabun ya dari hasil reaksi antara basa sama lemak hewani. Ini insya Allah kayaknya di toko juga ada formula ini. Ada formula untuk pembuatan sabun. Jadi kalian tinggal mencampurkan di mix ya, diaduk. Insya Allah bisa mudah lah, baik bentuknya itu batang ataupun bentuknya itu cair atau bubuk. Insya Allah formula sudah ada kalau di toko ya, tinggal beli, tinggal kalian dicampur-campur aja. Karena ini kayak mudah dan pembuatan sabun kayak reaksi yang cukup mudah dilakukan ya. Makanya banyak dibuat oleh masyarakat biasa ya, orang-orang awam bisa membuat sabun. Ya. Kemudian lemak hewani dapat dipisahkan dalam beberapa senyawa organik murni yang disebut sebagai asam lemak ya. Di sini kita juga ada istilah sebagai asam lemak ya, sebagai asam lemak. Kemudian berikutnya pada tahun 1828 ya, yang kemarin ya, salah satu pionernya sintesis organik ya, Friedrich Wöhler ya, kemarin di minggu kemarin, kalau dia sudah mampu mengubah garam anorganik ya. Jadi dia dari garam anorganik ya. Kalau definisi lama kan dari organisme hidup. Nah, ini Wöhler yang pertama kali bisa mengubah garam anorganik ya. Kemudian amonium cyanat menjadi senyawa organiknya. Jadi dari senyawa-senyawa anorganik, salah satunya dari garam anorganik ya, dia rubah menjadi senyawa organiknya, yaitu menjadi urea ya. Urea sampai sekarang banyak dimanfaatkan ya di pertanian ya, sangat familiar, ada pupuk urea ya. Di pertanian banyak lah kita pakai urea di pertanian, pupuk urea. Kemudian di senyawa-senyawa obat ya juga banyak ya. Banyak senyawa-senyawa obat, kalau kita lihat detailnya banyak gugus ureanya. Banyak gugus NH, CO, NH. Ini gugus urea ya. Ini yang disebut gugus urea. Kalau gugus CO ini yang disebut gugus karbonil. Kemudian ini ya, kita mengingat mungkin di SMA ya. Kalau SMA terus terang pasti suruh menghafal ya. Kalau kita di SMA dulu kan pasti disuruh menghafal ya, menghafal atom-atom yang ada di golongan ataupun periode ya. Golongan 1A ya. HLINA ya. Kalau pasti kita kalau dulu disuruh menghafal pakai jembatan keledai ya. Makanya sampai sekarang biasanya masih hafal ya. Kalau dalam taraf hafalan masih hafal lah kalau atom golongan 1A apa aja, golongan 2A apa aja, sampai golongan 8A apa aja. Kalau dulu SMA, yang SMA terutama ya, yang SMA pasti disuruh menghafal. Karena di target guru SMA biasanya itu, dan dikasih jembatan keledai. Gimana caranya menghafalnya? Mungkin kalau zamannya saya dulu menghafal caranya beda, mungkin singkatan-singkatan ataupun kepanjangan yang guru kalian pas SMA kasih ya. Kalau dulu saya menghafal golongan 1A, Helena, Kawin, Ragu, Jupis, Frustasi. Saya sampai sekarang hafal ya, sampai golongan 8A. Dan Arab Grafik, Senengnya, Randa. Itu malah sampai hafal walaupun kadang-kadang lucu. Intinya prinsipnya gitu, kalau guru ngajarin kita jembatan keledai untuk menghafal, memang manfaatnya cukup bagus ya. Sampai sekarang bisa hafal ya. Dari 1A sampai 8A masih hafal dengan teknik jembatan keledai itu kita menghafalnya. Kemudian kalau sifat-sifat di periodik, jika kan biasanya di SMA juga kan kita pelajari ya. Dan misalkan dari satu golongan ke bawah jari-jarinya gimana ya, sifat asamnya gimana, sifat elektronegatifnya gimana, kemudian afinitasnya gimana. Ya, kan dipelajari di SMA. Kemudian dalam satu periode ya, dalam satu periode misalkan dari kiri ke kanan jari-jarinya gimana, apakah makin besar makin kecil, ke elektronegatifan ya, afinitasnya ya, itu kan kita pelajari. Sekarang kita harus mengingat kembali pelajaran tentang tabel periodik ya, karena nanti ada hubungannya di kimia organik ya, ataupun tentang mata kuliah kimia medisinal nantinya akan dipelajari lebih jauh lagi ya.
Karena hubungannya dengan salah satunya mudah enggaknya bereaksi ya. Kan di tabel periodik itu ada pengaruhnya ya. Misalkan aja antara H ini kalau kita reaksikan dengan golongan 7A, makin ke bawah ke sini reaksinya yang makin mudah bereaksi apakah H dengan F, apakah H dengan Cl, HBRI. Kemudian kalau kita lihat asamnya, kalau HF, HCl, HBr, HI, AT, asamnya yang paling kuat itu mana? Ya. Yuk dilihat dari tabel periodik gitu loh. Dilihat dari tabel periodiknya. Kalau kita paham tentang tabel periodik ya, kita akan tahu oh berarti HF itu asamnya lebih kuat atau lebih lemah dari HCl. Yang paling kuat di sini itu yang mana? Ya, makanya kita harus paham ya tentang apa itu sifat periodik yang sudah kita pelajari mungkin semasa SMA ataupun pas kimia dasar ya. Mungkin ada yang masih ingat ya kalau kita bandingkan ya misalkan kalau dari asamnya HF, HCl, HBr, HI. Kira-kira asam yang paling kuat itu mana? H dengan F, HCl, HBr, HI. Asam yang paling kuat itu mana? Kalau kita mengingat tabel periodiknya. HF atau HI yang paling kuat asamnya? Gimana? Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira yang asamnya paling kuat itu mana? Antara HF ya, HCl, HBr, HI. Sudah belajar tentang teori asam kan? Kan ada teori Arrhenius, ya, ada teori Brown-Setlori, ya, ada teori Lewis, ya kan? Ya kita harus tahu definisinya ya. Definisi asam itu apa sih? Ya. Kan definisi asam kemudahan melepas H+-nya. Ya. Jadi kita bandingkan ya antara HF, HCl, HBr, HI, HAT yang H+-nya itu mudah lepas itu berarti dia itu asam kuat ya. Minimal dari jari-jari aja ya. Kalau dalam satu golongan misalkan 7A ya. Dari atas ke bawah kan jari-jarinya makin dari atas ke bawah makin besar makin kecil makin apa? Gina Fitria ya. Jari-jari Mungkin kalau nggak salah makin kecil Pak, kalau nggak salah. Mese jari-jari dari golongan 7A dari atas ke bawah makin besar makin kecil Bertambah Pak. Makin bertambah ya. Jadi harus ingat lagi konsep yang sudah kita pernah pelajari di SMA ataupun kimia dasar. Itu penting kita menganalisis asam basanya, kepolarannya ya. Antara ada hubungannya dengan reaksinya. Mudah nggak reaksi ini antara ini dengan ini itu ya. Ya. Mungkin saya akan mengatur kembali ya. Jari-jarinya kan kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah kan makin besar ya. Ya. Otomatis kalau atom H berikatan dengan F yang jaraknya makin jauh mana? HF-nya makin dekat kalau kita bandingkan antara HF sama HAT misalkan. Jaraknya yang lebih jauh mana? HF atau HAT? Makin ke bawah kan jari-jarinya makin besar ya, otomatis jarak antara H dengan F, H dengan AT yang lebih jauh mana? Yang AT Pak. AT Pak. AT kan ya. Karena jari-jari ketutup jari-jarinya yang lebar gitu kan ya, jadi jaraknya dari FH ke AT lebih panjang ya. Otomatis antara HF sama AT yang lebih mudah lepas itu mana? Otomatis kan yang jaraknya lebih jauh kan? Yang mudah lepas kan? Ya, makanya yang mudah lebih lepas kan antara H sama AT ya. Makanya ini yang asamnya paling kuat kalau kita bandingkan dari ini ya. Itu salah satu fungsi kita menghafal, memahami konsep di tabel periodik ya. Jadi kita tahu asam basanya, tahu kemungkinan antar yang reaksi lebih cepat itu mana sih antara atom ini dengan atom itu ya. Dari konsep tabel periodik kita bisa prediksi itu ya.
Kita bisa prediksi itu. Jadi kalian coba ingat kembali ya tentang beberapa hal yang sudah dipelajari tentang tabel periodiknya. Karena ada fungsinya antar kita belajar di kimia organik ataupun di mata kuliah kimia medisinal nantinya. Kalau karbon ya, kalau di organik kan kita lebih fokus salah satunya yang kita pelajari atom karbonnya ya. Dan ingat atom karbon itu ada di golongan 4A ya tadi ya. Kalau kita buka kembali karbon ya. Ini ya. Ada di 4A ya. Karbon ada di 4A. Dan harus kita ingat golongan 4A, karbon itu tangannya ada 4 ya. Tangannya ada 4 ya. Jadi yang bisa mengikat C itu ada 4 atom ya. Jadi karbon itu tangannya ada 4 ya. Itu ya. Jangan lupa, jadi prinsipnya karbon itu tangannya 4. Tapi boleh enggak tangannya 5? Ya. Boleh enggak tangannya 3? Kira-kira boleh enggak karbon itu berikatan dengan ada totalnya tangannya itu 3 atau total tangannya itu 5, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Nita? Kira-kira bisa enggak? Karbon itu mengikat 5 atom ataupun cuma mengikat 3 atom? Bisa enggak? Kan di teorinya karbon itu tangannya 4. Ya. Cuman kalau udah berinteraksi, bisa enggak cuma mengikat 3, kemudian bisa enggak mengikat 5? Teorinya tangannya 4. Bisa enggak? Bisa ya, walaupun tangannya itu tertulis tangannya 4, tapi dia bisa cuman mengikat 3 aja, ataupun malah lebih 5. Konsekuensinya apa? Akan menjadi bermuatan. Ya. Makanya karbon itu ada karbon positif ya, ada karbon negatif ya. Itu efeknya. Efeknya kalau dia kekurangan ataupun kelebihan tangannya gitu ya. Kalau normal kan C itu ada 4 tangan ya. Tapi kalau 3 otomatis ada efeknya dia kekurangan. Makanya akan bermuatan. Kemudian kalau 5 otomatis dia kelebihan, makanya efeknya ada akan bermuatan. Tuh, kemudian mungkin kalian di SMA di kimia dasar mungkin juga pernah belajar tentang orbital ya. Orbital atom ya itu. Orbital atom itu tempat ditemukan persentase terbesar elektron, itu namanya orbital. Orbital itu ya tempatnya elektron ya. Jadi tempat ditemukannya elektron itu yang kita sebut sebagai orbital ya. Kita kenal ada beberapa macam ya. Ada S, P, D, sama F ya. Tidak kenal. Kalau S itu maksimal ada 2 elektron. Kalau P ada 6 elektron ya. Kalau D ada 10 elektron ya. Kalau F ada 14 elektron ya. Mungkin kalau yang insya Allah di kimia dasar sudah pernah diulas lah. Di SMA juga, kalau di SMA dulu kayak ini pemahaman yang lebih kalau saya dulu SMA yang mudah dipelajari materi-materi ini ya, daripada kalau di SMA kan materi kimia yang paling susah kan tentang stoikiometri kan ya, hitungan-hitungan. Kalau materi-materi kayak gini biasanya kita lebih enak belajar memahami ya. Kalau dulu kan di SMA kita paling susah kan stoikiometri, jadi hitungan-hitungan kimia reaksi itu yang paling susah kalau saya dulu SMA. Cuman pas bahasan tentang kayak gini biasanya tentang struktur senyawa biasanya lebih menyenangkan kalau dulu dibanding materi-materi tentang hitungan-hitungan kimia ya. Tentang molaritas itu kan pemahaman kayak gini biasanya lebih disenangi tentang hafalan pemahaman ya. Itu ya. Jadi orbital ada 4 S, P, D, F ya. Kalau S itu ada 2, maksimal ada 2 elektron ya. P itu ada 6, D itu ada 10, F itu ada 14 ya. Kemudian bentuknya ya, kalau S itu bentuknya sferis atau bola ya. Ini secara 3 dimensinya ya.
orbital S, orbital P, orbital D. Ya. Di sini kita cuma mereview aja ya, mereview yang insya Allah sudah kalian pelajari. Cuma di sini mereview sedikit sebelum mungkin mulai minggu depan kita belajar tentang senyawa-senyawa organiknya. Ini kita lewat aja, masih tentang 3 dimensinya. Ya. Kemudian kalau bahasan tentang senyawa organik juga tentang konfigurasi elektron. Kalian sudah pernah belajar juga di kimia dasar ataupun di SMA. Ya. Gimana cara kita mengisi tentang konfigurasi elektron dalam atom? Ya. Tadi kan ada S, P, D, F kan? Ya. Kalau S kan ngisinya harus maksimal 2 elektron. Ya. P maksimal 6 elektron. Ya. Itu kan ada aturannya. Ini aturan-aturan pas kita mengisi konfigurasi elektronnya. Ada yang bukan, nggak tahu kalau di SMK belajar nggak tentang pelajaran kayak gini, kimianya. Ada yang dari SMK? Kelas AB ini ada yang dari SMK nggak? Atau dari SMA semua? Kalau dari SMA semua kan alhamdulillah jadinya. Ya. Jadi prinsipnya sudah belajar semua tentang review hari ini kayaknya. Jadi saya cuma mengingatkan kembali pernah belajar ini gitu loh. Ya. Ini ya aturan pengisian dalam konfigurasi elektron. Ya. Jadi konfigurasi elektron menggambarkan penataan energi terendah dari suatu atom. Jadi cara elektron tertata di orbitalnya, ya, di S, P, D, F. Kan urutan ya. Harus harus S dulu yang terisi. Kalau S penuh baru ke P. Kalau P penuh baru D. Kalau D penuh baru F. Ya. Itu kan tata cara kita menempatkan pengisian dalam konfigurasi elektron. Ada aturannya. Ini ada 3 aturan yang sangat familiar ya. Kita pelajari mulai dari SMA kita belajar ini. Jadi elektron yang tersedia diisikan ke dalam orbital dengan mengikuti 3 aturan. Yang pertama, orbital dengan energi paling rendah diisi pertama kali. Ini kita sebut sebagai prinsip Aufbau. Ya. Jadi kan tadi ada 4 orbital kan, ada S, P, D, F. Ya. Jadi elektron akan mengisi S dulu, ya. Sebelum S terisi, elektron nggak akan mengisi P, D atau F. Ya. Jadi secara berurutan dari energi terendah dulu. Jadi kalau secara energi, S itu energinya paling rendah. Kemudian diikuti P, kemudian D, kemudian F. Ya. Itu ya dari urutan pengisian elektron di orbitalnya. Ini yang kita kenal sebagai prinsip Aufbau. Ya. Kemudian hanya ada 2 elektron yang dapat mengisi orbital yang sama ya, dan keduanya harus memiliki spin yang berlawanan atau larangan Pauli. Ya. Ini yang kita sebut sebagai larangan Pauli. Jadi dalam satu tempat dalam orbital S ya, S kan satu ini aja. Ntar kita lihat di contohnya ya. S kan cuma ada 1 tempat ya. Isinya ada 2 elektron ya S itu. Jadi arahnya beda, ada yang panahnya ke bawah, ada yang panah ke bawah. Jadi enggak dua-duanya itu arahnya sama ya. Jadi dalam satu tempat, satu orbital, elektron arahnya berbeda. Enggak kedua-duanya arahnya ke atas ataupun ke bawah. Prinsipnya spinnya akan berbeda. Ini yang kita sebut sebagai larangan Pauli. Ya. Kemudian aturan ketiga pada pengisian konfigurasi elektron, jika ada 2 ya atau lebih orbital pada tingkat energi yang sama ya, satu elektron mengisi masing-masing orbital secara paralel hingga semua orbital setengah penuh ya, aturan pun. Jadi prinsip misalnya kalau pada P kan maksimal isinya seharusnya 6 ya. P itu maksimal isinya 6 ya. Tapi kalau kita misalnya kalau di P ternyata isinya 5, otomatis kan ada 1 yang kosong kan seharusnya ya. Jadi tata cara ngisinya harus satu-satu dulu. Di yang pertama diisi 1, di garis yang kedua diisi 1, garis yang ketiga diisi 1. Kemudian berturut-turut di yang kembali lagi arah spin yang berlawanan di tempat yang pertama, kedua ya. Jadi ya intinya harus dipenuhi dulu dalam satu orbital yang sama ya. Jadi 3-tiganya tempat elektron harus penuh dulu. Kalau sudah penuh baru kembali lagi ke posisi yang pertama. Ya.
Ntar mungkin ada contohnya misalkan kayak gini. Ini kan salah satu atau beberapa contoh yang pengisian elektron ya. Pengisian elektron ya. Contoh misalkan ini hidrogen ya. Hidrogen kan cuma satu ya. Jadi S-nya cuma ada satu, panahnya ke atas ya. Kemudian ini contohnya pada litium ya. Dia punya elektron valensinya ada 3. Pengisiannya kan ini. Di satu S-nya ya. Satu S-nya ada 2, maksimalkan 2. Baru satunya mengisi elektron S yang berikutnya. Ya. Ini beberapa contoh lainnya ya. Ini moga jadi kalian sudah pernah belajar ini ya. Ini memang sangat basic sekali ya tentang kimia organiknya. Cuma makanya di sini kita akan mereview, mengingat kembali ya, yang sudah pernah kalian mungkin pernah belajar di SMA ataupun di kimia dasar ya. Ini cara pengisian elektron dalam konfigurasi elektronnya. Kemudian kita juga mungkin kalian juga pernah belajar tentang ikatan ya kan, tentang ikatan. Cuman mungkin di sini lebih fokus ntar nantinya ke ikatannya lebih ikatan ke kovalen ya. Kovalen kan ada kovalen biasa sama kovalen koordinasi. Ya. Kita mungkin kita coba kenalkan dulu tentang perkembangan dari teori ikatan kimia. Khususnya ini lebih spesifik untuk senyawa organik ya. Lebih spesifik untuk senyawa organik ya. Ini pada tahun 1858 ya. Ini Kekulé dan Cooper ya, ini secara terpisah dia mengusulkan bahwa di dalam senyawa organik ya, atom karbon selalu memiliki 4 unit afinitas. Dengan demikian atom karbon adalah tetravalen ya. Tadi ya, kesarannya mempunyai 4 tangan ya. Jadi C itu akan mengikat 4 atom. Bisa 4 atom yang berbeda, bisa 4 atom yang sama ya. Intinya tangannya ada 4 ya. Kemudian teori Kekulé-Cooper kemudian diperluas ya karena adanya kemungkinan suatu atom ikatan rangkap ya. Kalau yang tadi berbicara ikatan tunggal, ya. Ikatan tunggal tetravalen ya. Kalau di kimia organik kan senyawa organik kan ada yang kita kenal ada alkena, ada alkuna. Ya. Jadi yang ikatannya rangkap. Ya. Makanya dari perkembangan dari Kekulé dan Cooper ya. Karena ini ternyata dia bisa membentuk ikatan rangkap ya. Makanya Emil Erlenmeyer yang mengusulkan ikatan rangkap 3 pada ikatan karbon pada senyawa asetilen. Kemudian Alexander ya juga mengusulkan ikatan karbon-karbon rangkap 2 pada senyawa etilen. Ini yang menemukan ternyata ada ikatan rangkap 2, rangkap 3. Kemudian tahun 1865 Kekulé juga ternyata di senyawa karbon ada yang bentuknya cincin, ya, ada yang bentuknya cincin. Ntar kalian ada yang belajar, ntar nanti mungkin belajar tentang siklo ya, siklo sama aromatik ya. Siklo beda sama aromatik ya. Jadi ntar ada perbedaan. Mana sih yang siklo, mana sih yang aromatik. Kalau siklo kan intinya tertutup rantainya. Kalau yang aromatik pasti tertutup dan harus ada ikatan rangkap terkonjugasi. Ntar kita belajar tentang senyawa siklo sama senyawa aromatik ya. Siklo belum tentu aromatik ya. Aromatik pasti siklo ya. Itu salah satu prinsipnya. Kalau senyawa siklo belum tentu aromatik, tapi aromatik pasti siklo. Kemudian 1874 ya. Ini Van Hoff dan Lebel ya, dia menambahkan usulan mengenai mulai dikenalkan tentang struktur 3 dimensinya. Ya. Jadi mulai dikenalkan tentang struktur 3 dimensi ya, 3 dimensi dari senyawa senyawa organik ya. Contohnya ini ya, mungkin pada metana ya, CH4 ya. Metana pada CH4 jadi satunya itu sebagai C-nya itu sebagai pusatnya. Ya. Bentuknya tetrahedral. Mungkin saya akan masuk ke, ntar ini dilewat aja.
lebih ke ikatan kovalen ya. Karena di senyawa organik yang kita bahas itu ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen kan sumbangan ya, berarti sumbangan pemakaian bersama elektron atau sumbangan dari salah satu atomnya. Ya. Itu sebagai ikatan kovalen ya. Ini pada tahun 1916 ya. Ini oleh Lewis ya, pertama kali diusulkan ikatan kovalen. Gabungan atom-atom netral ya, yang berikatan kovalen disebut dengan molekul. Ini jadi definisi molekul ya. Jadi gabungan atom-atom netral yang berikatan kovalen, ya, ini yang kita sebut sebagai molekul. Ya. Jadi bedakan antara molekul sama senyawa ya. Jadi kalau molekul ya gabungan atom-atom netral ya yang berikatan kovalen, ini disebut molekul. Kalau senyawa bukan ikatan kovalen ya. Boleh ionik, boleh logam ya. Di kimia dasar sudah banyaklah contoh-contoh senyawa yang bahan-bahan kimia ya, yang ikatannya di situ ikatan ionik, logam ya. Ini yang kita sebut sebagai molekul, ini gabungan atom-atom netral ya, yang berikatan kovalen. Ini yang disebut sebagai molekul. Jadi kalian harus paham itu. Jadi beda antara senyawa sama molekul. Kalau yang kita sebut molekul ya, jadi yang bergabung itu atom ikatannya ikatan kovalen ya. Yang bergabung juga atomnya atom-atom netral ya, atom-atom netral. Kalau mungkin antara H+ sama Cl- ya, itu kan antara bermuatan ya. Jadi namanya bukan molekul ya, namanya bukan molekul ya. Senyawa ya. Senyawa asam ya, senyawa asam. Jadi kalau molekul atom-atom yang bergabung itu netral dan ikatannya ikatan kovalen ya. Kalau senyawa boleh atom-atom yang bergabung boleh bermuatan. Kayak tadi H sama H+ sama Cl- bergabung menjadi HCl. Ya, itu sebagai senyawa. Molekul stabil ya menghasilkan konfigurasi gas mulia ya pada masing-masing atomnya. Jika kita ingat kembali ya, molekul yang stabil itu ternyata konfigurasinya itu sama dengan konfigurasi gas mulia ya, konfigurasi golongan 8A, konfigurasi golongan 8A gas mulia ya. Itu mungkin makanya yang disebut dengan teori oktet ya. Kalian mungkin pernah belajar tentang teori oktet ya. Jadi atom-atom itu bergabung, dia itu akan yang yang salah satu yang difokuskan ntar akan muncul yang kita sebut sebagai teori oktet ya. Jadi totalnya ntar ada 8 elektron yang menyatu ya. Misalkan ini ya, misalkan C ya, C kan ada 4 elektron ya, C ada 4 elektron, kemudian H ada 1 elektron. Jika C sama H bergabung ya, C kan tangannya ada 4 ya, otomatis H yang akan berikatan otomatis hanya ada 4 di sini ya. Kan cuma 1 H itu. Makanya di sini antara akan jadi 1, 1, 1, 1. Jadi kayak gini. Misalkan jadi metanak ya. Jadi masing-masing ini berikatan dengan 1 elektronnya dari H, 1 elektronnya dari C. Begitu juga di sini, 1 elektron dari H, 1 elektron dari C. Totalnya ya elektron ikatannya ada 8 ya. Ini yang kita sebut sebagai teori oktet ya. Teori oktet ya. Ini yang kita sebut dengan teori oktet ya. Makanya totalnya 8. Jadi ini yang kita sebut sebagai teori oktet. Contohnya lagi misalkan ini. Antara atom H dengan oksigen ya. Kalau oksigen kan ada 6 elektron valensi ya. Kalau pembagiannya, misalkan di sini ada 2 elektron, otomatis di sini ada 1 elektron, 1 elektron. Otomatis kalau berikatan dengan H, butuh 2 hidrogen ya, untuk nempel di sini 1, nempel di sini 1. Ya, makanya salah satunya membentuk H2O, HOH. Ini elektron ikatannya di sini 1, ini elektron ikatannya di sini 1 ya.
total elektron yang di sekitar O-nya otomatis ada 8 ya. Sesuai dengan teori oktet ya. Teori oktet ya. Ini beberapa contoh sederhana ya, beberapa contoh sederhana teori oktet kita, pentingnya teori oktet itu tadi. Kemudian ya mengenai penggambaran ya pada senyawa atau cara menggambar ya, cara menggambar senyawa organik ada beberapa macam, ada beberapa macam. Cuman kalau sudah sangat paham pakai struktur garis ya, kita nggak pakai struktur garis saja kalau kita menggambar senyawa-senyawa yang organik. Kalau kita sudah belajar tentang kimia organik ya. Model penggambaran lain adalah menggunakan struktur Kekulé ya. Kekulé di mana ikatan digambarkan sebagai sebuah garis ya. Kalau tadi kan titik-titik ya, titik-titik ya, elektronnya. Ini kan struktur Lewis ya. Ini namanya struktur Lewis ya. Jadi elektron diwakili oleh satu elektron diwakili oleh satu titik ya. Ini kan ada dua elektron. Kemudian kalau struktur Kekulé ya, dua elektron ikatan diwakili oleh garis ya. Jadi kalau garis ini berarti dia ada dua elektron. Ya. Jadi elektron ikatan bisa diwakili oleh garis ya. Jadi di sini ada dua elektron. Ini sama. Kemudian kalau elektron bebas nggak perlu ditulis, nggak apa-apa gitu loh. Cuman kita paham ya. Kalau O pasti di sini itu ada elektron 2, ada elektron 2. Jadi ada dua elektron bebas, di sini ada 2, di sini ada 2. Jadi kalau kita sudah sangat familiar, sangat paham, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Cuman intinya kalau nggak ditulis berarti di situ artinya ada elektronnya. Cuma kadang-kadang kita menulis nggak apa-apa. Kita tahu lah walaupun kosong berarti di situ ada elektronnya. Ya. Contohnya ini amonia pada NH3 ya. N-nya yang berikatan dengan 3H. Ya, jadi atom dari N-nya yang untuk elektron ikatan ada 3. Ini satunya dari N ya, satunya dari H ya. Jadi satu elektronnya dari N, satu elektronnya dari H. Ya. Secara garisnya Kekulénya kayak ini. N garis H. Ya. Jadi ini mewakili dua elektron. Ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya, elektron bebasnya ada dua elektron bebas. Cuma pasti udah tahu ya kalau kita udah belajar organik, oh ini tuh ada dua elektron bebas ya. Intinya kalau O ya, N, S, jadi ntar lama-lama kita tahu atom yang ada elektron bebasnya itu apa aja. Ada O, ada N ya. Ntar hubungannya dengan kemungkinan interaksi hidrogen ya, kemungkinan interaksi hidrogen. Jadi kalau ada atom yang elektron bebas ya, dia kemungkinan bisa berikatan atau interaksi hidrogen ya dengan molekul-molekul lainnya. Ya. Contohnya lagi ini metana ya, metana yang CH4 ya. Di sini berarti ada dua elektron ya. Ini contoh metanol ya, ada C sama. Jadi totalnya di sini pokoknya ada 8 ya. Total di C ini berarti ada 8, di O-nya juga ada 8 ya. Kita ingat tadi teori oktet. Jadi yang elektron ikatan di sini C ada 8, di O-nya juga ada 8 ya. Teori oktet ya. Kemudian dari bahasan tadi bisa diambil beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, ikatan ion ya dihasilkan dari perpindahan elektron ya dari satu atom ke atom lainnya. Kemudian ikatan kovalen ya dihasilkan dari dua pemakaian bersama ya. Sepasang elektron oleh dua atom yang kita sebut sebagai ikatan kovalen ya. Kemudian atom memindahkan ya atau membuat pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia atau yang disebut dengan yang kita kenal dengan teori oktet ya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis tadi ya. Kemudian mungkin ini saya lewati aja ya, hampir sama dengan orbital tadi ya, tempat ditemukannya elektron ya. Saya lewati aja, saya langsung ke ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen ya terbentuk ketika dua orbital S ya mengalami overlap ya. Ini kita sebut sebagai ikatan sigma ya. Jadi kalau antara S ya overlap, ikatannya itu ikatan sigma. Ikatannya ikatan sigma ya.
Ikatan sigma terjadi pada rantai tunggal. Ya. Jadi ikatan sigma terjadi pada rantai tunggal. Ya. Jadi contohnya metana ya, ataupun intinya hidrokarbon yang rantainya rantai tunggal. Ya, ikatannya ikatan sigma karena dia overlapping orbital S-nya. Ya. Karena dalam organik ya kita kenal ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Ya. Ikatan pi timbul pas kapan ya? Kalau sudah ada ikatan rangkap ya, rangkap 2, rangkap 3, ya itu ada penambahan ikatan sigma. Ya. Jadi yang satunya ikatan yang satunya sebagai ikatan sigma, yang satunya elektron yang berikutnya sebagai ikatan pi-nya. Ya. Jadi kalau di senyawa organik kita kenal ikatan sigma sama ikatan pi. Kalau di hidrokarbon yang tunggal ikatannya cuma ikatan sigma. Tapi kalau sudah rangkap kita ada penambahan di ikatan sigmanya ada, di ikatan pi-nya ada. Ini hubungannya dengan reaktivitas ya. Jadi senyawa karbon yang rangkap akan lebih reaktif daripada yang tunggal. Karena apa? Karena ada kandungannya ikatan elektron-elektron atau ikatan-ikatan pi-nya. Ikatan pi itu lebih reaktif daripada senyawa yang punya ikatan sigma aja. Ya. Gitu ya. Itu hubungannya dengan elektron pergi. Bentar. Jadi ntar bisa kita bandingkan ya. Elektron senyawa organik yang lebih reaktif ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Pasti rangkap 3 yang paling reaktif ya. Kemudian rangkap 2, kemudian yang kurang reaktif ikatan yang rangkapnya ikatan tunggalnya ya. Jadi makin dia punya rangkap dia akan lebih reaktif. Karena apa? Karena di situ ada elektron pada ikatan pi-nya. Kemudian kita ulas sedikit tentang hibridisasi pada atom karbon pada senyawa organiknya. Jadi pada organik kita kenal 3 hibridisasi yang penting ya dalam chain-nya ya. Yang pertama hibridisasi sp3 ya. Ini atom karbon memiliki 2 orbital pada 2s sama 2p ya. Ini dikenalkan juga oleh Linus Pauling ya. Mungkin prinsip saya akan langsung ke contohnya ya. Ini ya. Contohnya ini ya. Orbital yang berbentuk tetrahedral disebut dengan hibridisasi sp3 ya. Angka 3 menyatakan berapa banyak tipe orbital atom yang berkombinasi ya. Bukan menyatakan jumlah elektron yang mengisi orbital. Kemudian atom karbon memiliki konfigurasi ground state ya. 1s2, 2s2, 2p1, 2p1, 2px1, 2p. Intinya kan di sini ada 6, ada 1, 2, 3. Ini kan punyanya atom karbon. Ground state-nya itu ini, bentuk dasarnya itu ini, ya, bentuk dasarnya itu. Penataannya itu gimana ya? Penataannya itu kan gini. Di S-nya itu ada 1, S-nya itu ada 2, ya. Yang ini ya masuk ke orbital yang 1s-nya. Kemudian yang ini, elektron yang 2 di S ini masuk ke orbital yang 2s-nya. Yang 2 elektron yang di 2p masuk ke sini. P kan ada 3 kan? Ada 3 orbital. Masuknya kemana yang 2 ini? Ya ke sini. Masuknya ke sini. Ini P-nya. Kalau berikatan ya, misalkan pada CH4 ya, seharusnya kan ngisi ini kan ya. Tapi pada CH4 atom dari 2s ini akan pergi ya. akan pergi ke sini ya. Akan masuk ke sini. Makanya elektronnya hanya dia akan masuk 4. 1 atom H masuk ke sini orbital ini, 3 atom H-nya masuk ke sini. Makanya namanya kan CH4 ya. Seharusnya kan kalau bentuk konfigurasinya kayak gini kan masuknya ke sini semua kan ya. Tapi ternyata pada prosesnya mekanismenya atom yang di elektron yang di 2s ini satunya akan masuk ke sini dulu, akan loncat ke sini ya. Makanya hanya ada hidrogen 4-nya masuk ke sini,
kemudian masuk ke sini. Namanya CH4 ya. Itu contoh sederhana lah, contoh sederhana pada kasus CH4 ya. Makanya hibridisasinya ya disebut sebagai ini. S-nya ini kepake ya, kemudian P-nya tiga-tiganya kepake ya. Makanya disebut sp3. Intinya orbital yang dipakai untuk berikatan ya, orbital yang dipakai untuk berikatan. Kan ini. Hanya masuk ke sini 1, masuk ke sini 3 ya. Makanya hibridnya disebut sebagai sp3. Jadi orbital yang dipakai untuk berikatan pada pembentukan CH4 ya. Ini contoh paling sederhananya. Ini pada kasus CH4 ya. Kemudian mungkin saya akan langsung ke C ya. Ini hibrid yang kedua CH3 ya. CH3 kasusnya itu contohnya pada kalau CH3 itu pada senyawa hidrokarbon yang tunggal ya. Jadi yang bukan rangkap ya. Jadi semua senyawa C pada semua senyawa hidrokarbon ikatan tunggal, hibrid C-nya itu sp3 ya. Jadi hibrid C pada senyawa hidrokarbon yang tunggal ikatannya semuanya C-nya itu CsP3 ya. Beda lagi ya pada C yang rangkap 2 ya. Kalau rangkap 2 karbonnya hibridnya itu sp2 ya. Makanya ada sp3. sp3 itu berlaku pada C pada senyawa yang C-nya C tunggal ikatannya. Kemudian sp2 hibrid sp2-nya berlaku pada senyawa-senyawa alkena. Jadi C pada C alkena. Ini contohnya pada etilen, contohnya pada etilen ya. Ini kasusnya ya. Ini misalkan ground state-nya ya 2s 2p-nya ini posisinya kan ini. Kemudian kalau mau berikatan ya satu elektron ya 2s tereksitasi. Ini kan tereksitasi ke sini. Tereksitasi ke sini. Tapi pada alkena ternyata hibridnya itu sp2. Hibridnya dia itu berlaku sp-nya sp2 karena apa? Karena ada dari S-nya itu ada, kemudian dari P-nya itu ada juga. Beda sama intinya kalau tadi hidrokarbon yang ikatannya ikatan tunggal, hibridnya itu khusus ke sp3 ya. Kemudian kalau pada C pada senyawa-senyawa rangkap 2 ya lebih ternyata yang terisi hibridnya itu ke sp2. Jadi yang berikatan itu S-nya 1, kemudian P-nya itu 2 ya. Contohnya pada senyawa asetilen ya. Contohnya pada senyawa asetilen. Asetilen kan C2H2 ya, C2H2. Itu yang paling sederhana C2H2. Kemudian ini bentuknya sp2 ya. Trigonal planar ya, bentuknya trigonal planar ya. Kemudian hibrid C yang ketiga, kalau senyawanya dalam bentuk senyawa alkuna ya. Jadi rantainya rantai 3 ya. Maaf ya yang tadi asetilena ya. Kalau yang tadi senyawa alkena, kalau yang sekarang senyawa-senyawa rangkap 3. Rangkap 3 ya. Yang rangkap 2 contohnya senyawa yang paling sederhana etilen ya. Kemudian kalau pada sp3 alkuna ya, contohnya senyawa yang paling sederhana yaitu asetilena ya, C2H2 ya. Jadi rangkap 3. Jadi hibrid sp terjadi pada karbon pada senyawa alkuna ya. Jadi hibrid sp terjadi pada hidrokarbon senyawa alkuna atau rangkap 3 ya. Jadi kalau sp3 terjadi pada ikatan C ikatan tunggal, kalau sp2 pada rangkap 2, kemudian kalau hibrid C hibrid sp
pada rangkap 3 atau disebut sebagai alkuna ya. Ya, itu konsep dasar di hibridisasi. Kita lewati aja. Mungkin kita lihat sedikit ya tentang pengaruhnya ya. Pengaruhnya atau hubungannya dengan ikatan rangkap, pengaruhnya terhadap kekuatan ikatan sama panjang ikatan ya. Misalkan ini metana pada metana ya. Pada metana ternyata kekuatan ikatannya 104 ya. Kemudian panjang ikatan 1,1 ya. Kemudian kalau kita lihat bandingkan sama ini, sama apa itu namanya, sama yang rangkap ya. Misalkan sama yang rangkap ini, sama etena. Misalkan ini 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan yang ini ya. CH2, rangkap 2 CH2 ya. Ini ternyata kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan kekuatan ikatannya itu lebih apa itu namanya, lebih besar apa itu metana, lebih besar metana. Kemudian kalau kita lihat panjang ikatannya ya, panjang ikatan ternyata kalau kita bandingkan sama metana ya, senyawa rangkap 2 panjang ikatannya ya, ini 1,076. Kemudian kalau metana ini kan 1,1. Jadi panjang ikatannya lebih panjang yang metana, lebih panjang yang metana. Ini ikatannya lebih maksudnya ikatannya lebih dekat. Ini kan panjang ikatan, jaraknya lebih dekat kalau kita bandingkan sama metana, Kemudian kalau kita bandingkan sama etuna misalkan rangkap 3 yang ini, ya, ternyata dia malah kalau kekuatan ikatan dia jauh lebih kuat ikatannya, ya. Tapi kalau panjang ikatannya, ya, ternyata dia lebih kecil dibanding yang rangkap 2 ya. Mungkin ntar kalian bisa menghubungkan, bisa mencari alasannya ya. Coba kalian cari alasannya kenapa pada panjang ikatan misalkan pada metana ya, kalau kita bandingkan sama etena, kalau kita bandingkan sama etana kok kasusnya terjadi kayak gini. Kan ada alasan, hubungannya dengan kekuatan ikatannya dilihat juga ya. Mungkin tentang apa itu tadi elektronegativitasnya ya. Intinya ntar kalau di organik memang biasanya ada hubungan dengan sifat di tabel periodiknya juga ya. Mungkin kalian coba analisis ya. Biasanya kalau saya di soal-soal biasanya juga mencari reason, mencari alasan ya. Kenapa sih ini sifatnya ini lebih baik atau lebih kuat daripada senyawa ini ya. Itu biasanya di organik itu soal-soalnya. Membandingkan beberapa senyawa antara senyawa A sama B, kira-kira sifat asamnya gimana, sifat basanya gimana, yang lebih kuat itu mana ya. Seharusnya kalau kita udah belajar organik, kita paham kita dengan melihat struktur, kita bisa membandingkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, kira-kira mana sih yang paling baik di antara yang ada, gitu ya. Dan kita sudah terbiasalah memahami struktur senyawa organik ya. Kemudian tentang atom nitrogen ya. Atom nitrogen juga penting dalam dalam senyawa organik ya. Karena salah satu khasnya itu kalau kita berbicara basa, ya, atom nitrogen itu pengaruhnya penting ya. Pengaruhnya penting ya. Karena ciri khas basa organik ya karena ada atom N ya. Jadi senyawa kalau secara umum ya, kalau senyawa yang ada atom N-nya seharusnya kita golongkan sebagai basa. Ya. Jadi dalam senyawa organik ya, kalau ada atom N seharusnya sifatnya itu basa organik ya. Itu secara umum ya, secara umum. Sebelum kita ngelihat lebih besar lagi, di situ ada atom apa lagi, rantainya panjang atau pendek gitu. Jadi secara umum kalau ada N berarti itu sifatnya sebagai basa ya, itu ya. Itu ciri khasnya. Makanya kalau di organik ada ciri khasnya. Kalau senyawa asam organik cirinya apa sih? Ya. Kalau ada basa organik cirinya apa? Itu ada cirinya. Jadi secara umumnya sebelum mungkin kita ngelihat C-nya ada berapa di situ, kemudian ada tambahan gugus apa lagi. Jadi secara umumnya dulu kita berbicara, oh ini sifatnya
asam kenapa? Oh ini sifatnya basa kenapa? Kemudian kalau dibandingkan dengan ini akan mengurangi sifat asamnya karena ada pengaruh gugus apa ya? Itu ntar kita pelajari di situ lama. Ntar kita lama-lama paham alasan-alasan kenapa ini sifatnya lebih asam, kenapa ini lebih polar ya, kenapa ini lebih non polar ya. Atom nitrogen ya, contohnya pada kasus amonia ya, senyawa amonia. Salah satu contoh molekul yang mengandung ikatan kovalen ya. Jadi molekul yang mengandung ikatan kovalen antara N sama K yang melibatkan atom nitrogen. Ini konfigurasi ground state-nya ya, 1S ini N-nya ya 1S2, 2S2, 2P1, 2P1, 2PX1, 2PY1, 2PZ1. Ini ground state posisi N-nya ya. Makanya di sini kan ada satu di orbital P kan masing-masing ada satu. Untuk berikatan dia butuh elektron, di sini butuh elektron 1, butuh elektron 1, butuh elektron 1. Makanya kan senyawanya NH3 ya. Karena ada atom H yang masuk ke sini. 2PX ada 1, 2PY ada 1, 2PZ ada 1. Makanya kan namanya NH3 ya. Ini struktur titiknya ya, struktur ketulenya, ini struktur yang garisnya ya. Ntar kalau di organik kita kalau udah familiar nggak perlu ada apa itu namanya, nggak perlu ada titiknya, nggak apa-apa, yang penting kita sudah paham. Soalnya kalau di senyawa organik kalau kita nggak perlu ada C juga kita biasanya nggak tulis ya. Di setiap siku pasti itu ada C ya, setiap siku itu ada C. Di ujung yang nggak ada apa-apanya itu pasti CH3 ya. Ini N-nya. Kemudian kita mungkin akan ulas tentang ikatan kovalen polar ya. Mungkin hari ini akan bahas tentang sampai asam basa dulu ya. Ikatan kovalen polar ya. Kemudian sama asam basa. Polaritasnya, polaritas dan elektronegativitas ya. Ini contoh kasusnya, misalkan ini ya. Ini ada atom yang sama-sama X ya. Ini X sama X ya, berikatan, ini ikatan kovalen simetris ya, jadi tarikannya sama ya, simetris ya. Kemudian ada lagi yang ikatan X sama Y, ya ternyata elektronnya ngumpul di salah satu. Ya. Kita membedakan mana sih di antara ini kali sudah ada tulisannya kan ya. Kalau X sama X, dia kan simetris, tarikan ke X sama X sama. Tapi pada kasus yang berikutnya yang X ya, ternyata elektronnya akan lebih tertarik ke Y. Jadi jika elektron mengumpul di salah satu atom, itu yang kita sebut sebagai senyawa polar. Ya. Jadi kalau elektronnya itu tertarik merata, ya enggak tertarik ke salah satu, itu senyawa non polar. Ya. Jadi kalau elektronnya pada interaksinya tertarik ke salah satu atom, itu yang kita sebut sebagai senyawa polar atau kovalen polar. Di sini kan simetrisnya. Ini otomatis kalau kita golongan senyawanya, ini senyawanya senyawa non polar ya. Kemudian kalau ini kita sebut kovalen polar atau senyawanya otomatis senyawa polar ya. Kemudian kali ini ada perbedaan. Kali sudah ikatan ionik kalau sudah bermuatan, ini kan ya. Kalau antara muat X plus sama Y ini ikatannya kan ikatan ionik bukan ikatan kovalen ya. Kita berbicara di sini ya. Berbicara di sini elektron tertarik merata, kemudian elektron tertarik ke salah satu. Kalau tertarik merata, nggak tertarik ke salah satu, ini sebagai kovalen simetris ataupun non polar ya, senyawa non polar kalau kayak gini sifatnya. Tapi kalau elektron tertarik ke salah satu, ya, otomatis dia kovalen polar ya. Cirinya apa ya? Kalau kita pengen tahu, oh ini tuh lebih tertarik ke salah satu. Cirinya itu ya, kalau salah satunya kita ingat di tabel periodiknya. Kalau salah satunya ada atom yang sangat elektronegatif. Ya. Cirinya itu. Ya. Jadi kalau salah satunya atom yang sangat elektronegatif, berarti elektron pasti akan lebih mengumpul ke atom yang elektronegatif. Ya. Makanya dia senyawa polar ya. Itu ya. Cirinya di situ pasti ada atom yang sifatnya sangat elektronegatif. Elektronegatif itu berarti dia
atom-atom di golongan-golongan sebelah kanan kalau dalam tabel periodik ya. Golongan 7 ya, golongan 7 itu sangat elektronegatif ya. Contoh yang paling sangat familiar ya, golongan 7A ya. Golongan 7A itu atom-atom yang sangat elektronegatif ya. Makin ke bawah dari FClB RI itu akan makin elektronegatif ya, itu ya. Jadi harus paham itu tentang tabel periodik. Karena keelektronegatifan itu akan kita hubung-hubungkan terus dalam senyawa organik ya. Contohnya ini ya. Ini senyawa klorometana ya, senyawa klorometana. Ini kan ya, C sama Cl ya. Ini kan Cl kan tadi ya kita sebut sebagai atom yang sangat elektronegatif di golongan 7A ya. Makanya kalau berikatan dengan C, atomnya itu akan tertarik ke arah Cl-nya. Karena kalau kita tahu C sama Cl lebih elektronegatif yang Cl ya. Makanya kalau berikatan elektron akan ngumpul di C-nya. Ya, elektron akan ngumpul di Cl-nya, maksud di Cl-nya. Karena Cl itu lebih elektronegatif daripada C. Ya. Makanya sifatnya kalau kita hubungkan sifatnya dia akan lebih ke polar ya, karena elektron mengumpul di Cl, mengumpul di salah satunya. Ya, ini ya tentang keelektronegatifan ya. Kemudian mungkin saya mengingatkan kembali ya, kalau kita berbicara apa itu namanya kepolaran ya, parameter kepolaran yang kita ingatkan bisa dilihat dari momen dipol ya, bisa dilihat dari momen dipol ya. Jadi kalau kepolaran biasanya dari momen dipol sama tetapan di elektrik ya. Kita lihat contoh yang menghubungkan dengan momen dipol ini ya. Contohnya ini misalkan air ya. Air ternyata punya momen dipol 1,85 dB ya. Kemudian contohnya lagi metana. Metana ternyata punya momen dipol momen dipol 0 ya, ataupun tetraklorometana ya, tetraklorometana. Ini ya, ini momen dipolnya 0. Kalau air itu polar non polar? Polar, Pak. Polar ya. Polar, Pak. Kalau metana? Metana? Metana apa? Polar, non polar? Non polar ya, karena tertarik ke semua arah ya, elektron. Makanya dia non polar ya. Kalau dilihat dari momen dipolnya ya. Jadi senyawa yang polar momen dipolnya itu lebih dari 0 ya. Kemudian kalau yang non polar ya, momen dipolnya itu sama dengan 0 ya. Jadi senyawa-senyawa non polar momen dipolnya itu sama dengan 0. Kalau di atas 0 dia itu tergolong dalam senyawa polar ya. Jadi senyawa non polar bisa dilihat salah satunya dari nilai momen dipol ya. Kalau momen dipolnya 0 berarti dia non polar. Kalau momen dipolnya di atas 0 berarti dia yang polar ya. Itu dari momen dipol ya. Satunya lagi dari tetapan dielektrik. Ini beberapa contoh lainnya, misalkan NaCl ya, momen dipolnya itu 9 ya. Besar ini momen dipolnya 9 ya. Makanya dia polar ya, dia sangat larut air. Ini kan garam, senyawa garam. Ini tuh senyawa garam. Kemudian benzena. Benzennya terhadap momen dipolnya 0. Karena dia senyawa non-polar ya benzena. Ini beberapa senyawa. Muatan formal ini nggak perlu, ini nggak perlu saya jelaskan. Ini mungkin yang terakhir saya akan ulas sedikit tentang asam basa ya. Intinya kalau dalam apa itu namanya kimia organik kita harus, kalau kita berbicara asam basa kita definisinya harus paham ya, paham apa itu definisi asam basa. Biasanya dalam asam basa senyawa organik dari teorinya Bronsted-Lowry ya, dari teorinya Bronsted-Lowry yang kita ingat sama teorinya Lewis biasanya.
Coba kita ingat ingat kembali teori asam basa ini menurut Bronsted-Lowry ya. Asam ya jika dapat menyumbangkan proton ya. Ini yang disebut sebagai asam. Jadi asam kemampuan menyumbang proton, yaitu yang kita sebut sebagai asam. Kemudian kalau basa ya, senyawa yang dapat menerima proton ya. Jadi asam yang menyumbangkan proton ya. Proton itu H+ ya. Kemudian basa ya yang menerima H+-nya ya. Itu ya. Ini asam basa konjugat, mungkin di kimia dasar juga kalian sudah pernah belajar ya, asam basa konjugat ya. Ini asam spesies dengan kecenderungan menyumbangkan proton. Jadi definisi asamnya Bronsted-Lowry. Jadi senyawa yang mampu menyumbangkan proton. Proton itu H+ ya. Kemudian basa kebalikannya yang menerima H+-nya. Ya. Jadi basa yang menerima H+-nya. Ya. Itu ya, itu dari Bronsted-Lowry-nya. Kalau dari Arrhenius kan beda. Kalau dari Arrhenius kan senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepas H+ ya. Itu asam menurut Arrhenius. Ya. Beda sama Bronsted. Kalau Bronsted itu melepas proton. Ya. Ada perbedaan istilah. Kemudian mungkin saya akan langsung ke contoh asam basa Lewis ya. Tadi kan teorinya Bronsted-Lowry ya. Kemudian asam Lewis ya. Asam Lewis itu apa sih? Ini senyawa yang dapat bertindak sebagai aseptor ya atau penerima pasangan elektron ya. Jadi asam kalau menurut Lewis dia itu yang mampu menerima elektron. Beda ya, beda dengan Bronsted kan. Kalau Bronsted kan melepas proton ya. Kalau asamnya Lewis dia itu menerima pasangan elektron, menerima pasangan elektron. Ini kan elektron yang punya pasangan elektron kan ini disumbangkan ke sini, ya, disumbangkan ke H ya. Makanya kan ini sebagai asamnya. Yang ini yang menyumbangkan pasangan elektron dia itu sebagai basanya. Sebagai basa, makanya basa Lewis ya, senyawa yang dapat bertindak sebagai donor atau pemberi pasangan elektron. Itu ya, itu definisi asam basa menurut pertama tadi Bronsted-Lowry dan menurut Lewis ya. Itu dalam kimia senyawa organik biasanya dua itu definisi asam basa yang kita yang kita ingat. Kalau kalau dalam air melepas H+ melepas OH kan itu asam basa kuat. Itu asam basa kuat. Karena kalau senyawa organik itu istilahnya asam basa lemah ya, makanya berbicara teorinya teori Bronsted-Lowry sama Lewis ya. Ini. Kemudian ada istilah lagi tentang ada asam basa organik ya. Di sini tadi seperti yang tadi saya bilang ada cirinya. Asam organik ya dicirikan oleh adanya atom hidrogen ya yang terpolarisasi positif ya. Jadi ada dua ciri, terdapat dua macam asam organik ya. Pertama, adanya atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen ya. Cirinya yang pertama ini adanya atom hidrogen terikat pada atom oksigen. Ini contohnya pada metil alkohol ya. Ini ciri asam yang pertama. Ya. Ini makanya disebut alkohol disebut asam ya. Cuman asamnya asam lemah. Ya. Kemudian yang kedua adanya atom hidrogen yang terikat pada atom karbon ya. Cuman adanya atom hidrogen terikat pada atom karbon di mana atom karbon tersebut berikatan langsung dengan gugus karbonil. Ya. Ini ciri yang kedua. Ini pada aseton. Ya. Jadi cirinya ada dua ya. Atom H terikat langsung pada O, ya pada alkohol. Kemudian yang kedua adanya atom H yang terikat pada atom karbon, ya, di mana atom karbon tersebut berikatan langsung dengan karbonil. Ini pada aseton. Makanya alkohol sama aseton kita sebut sebagai asam.
ya, kita sebut sebagai asam. Ya. Jadi alkohol sama alkohol sama keton itu senyawa-senyawa asam. Cuma asamnya asam lemah. Ini beberapa contoh lainnya. Kemudian kalau kita hubungkan sama sama resonansi ya. Ntar lama-lama kita harus bisa membandingkan juga ya. Mungkin di sini kita nggak akan bisa lebih mengasih contoh yang banyak ya. Misalkan kalau kita sama-sama alkohol, kalau C1 dibandingkan sama C2 dibandingkan sama C3, kira-kira yang lebih yang lebih asamnya lebih kuat itu yang mana? Ataukah C1, C2, C3, C4? Ya. Itu ntar mungkin akan diulas di pas pembahasan tentang alkohol ya. Jadi pengaruhnya panjang rantai terhadap kekuatan keasaman ya. Mungkin nggak akan saya bahas di sini. Mungkin akan bahas di materi pas pembahasan khusus tentang alkohol. Karena ada pengaruhnya. Makin panjang pengaruhnya terhadap keasaman ya. Kemudian basa organik ya. Tadi ciri asam organik. Yang berikutnya basa organik ya. Basa organik ya dicirikan dengan adanya atom dengan pasangan elektron bebas yang dapat mengikat proton ya. Jadi ciri-cirinya senyawa yang kita golongkan basa organik ya, di situ ada atom yang mengandung pasangan elektron ya. Ini salah satunya ini contohnya. Jadi ada atom N ya, karena atom N itu mengandung pasangan elektron ya. Begitu juga kan kita tadi ini kan termasuk asam juga kan. Kalau kita cuma ngelihat kayak gini, ini juga bisa digolongkan basa kalau ngelihat ini. Cuma tergantung lawannya, ya, tergantung lingkungannya. Kalau alkohol sama ini ya metil alkohol sama asam setat bisa masuk dalam golongan asam, bisa masuk dalam golongan basa ya. Kalau kayak gini tergantung lingkungannya ya. Kalau struktur kayak gini aja bisa di golongan asam lah. Cuma kalau sudah dicampur ya ada berpengaruhnya. Tergantung campurannya, dia akan lebih ke sifatnya basa bisa, kemudian ini juga akan sifatnya lebih ke basa bisa, tergantung campurannya ya, tergantung lingkungannya ya. Makanya tergantung lingkungan. Kalau alkohol sama asam asetat bisa bersifat basa juga, tergantung campurannya. Kalau ini ya yang ada N-nya ini pasti basa, pasti sifatnya basa ya. Ini cirinya ya. Jadi ciri basa organik mengandung atom yang punya pasangan elektron bebas ya. Itu sebagai basa secara umum ya. Jadi secara umum senyawa-senyawa yang punya atau yang mengandung atom yang punya pasangan elektron bebas itu yang kita sebut sebagai basa organiknya. Paling sering yang ada atom N-nya. Paling sering yang ada atom N-nya. Itu sebagai basa. Kemudian pengaruhnya namanya resonansi, saya mungkin lewati. Mungkin ini cuma gambar ya. Ini gambar ya. Ini gambar ya kalau dalam senyawa organik ya. Ini kan struktur kalkulenya kan ini. Kalau dalam senyawa organik kita cuma menggambarkan ini aja ya. Jadi kalau di ujung kayak gini, kita sudah pasti kalau ujung kayak gini nggak ada apa-apanya, pasti CH3. Ya. Kemudian kalau di siku ini pasti ada C dan CH2 di sini ya. Di sini C yang ada ikatan ini, ada hidrogen 2. Ini CH2. Kalau ini berarti CH2, ini berarti CH3 ya, gitu ya. Ini struktur aslinya ya. Kalau kayak gini ya, berarti di sini itu CH2 ya. Ini ada masalahnya di ikatan rangkap. Nah, ini CH2. Ini bisa digambarkan ini. Ini lebih simpel lagi, menggambarkan lebih simpel lagi, nggak perlu ada ikatan hanya nggak perlu. Cuman di organik kita harus sudah pahami itu loh. Kalau kayak gini ya kalau kayak gini berarti sini CH2. Oh, ini berarti CH2. Kalau gini berarti CH3. Oh, ini berarti CH2. Ini CH2. Oh, ini berarti CH3. Ya. Kalau siku kayak gini otomatis pasti C, kecuali kalau N ditulis N ya. Kalau atom bukan C ditulis ya. Tapi kalau C nggak perlu ditulis ya. Ini berarti ada C, ini berarti ada C. Ya, setiap ujung atau sudut
Sikroplastik itu C, merupakan C. Itu cara kita menggambar struktur senyawa organik ya. Jadi kita nggak perlu gambar hanya semuanya. Kita udah tahu lah. Oh ini berarti CH3, CH2, CH2, CH3. Oh ini berarti CH2, CH2. Itu ya. Ntar lama-lama insya Allah akan paham cara menggambarkan strukturnya. Ini contoh lainnya ya. Cara penggambaran ya. Mungkin ntar ini kalian coba-coba ya soal-soal yang ada di sini ya. Mungkin ntar materi lanjutan tentang stereo mungkin saya akan jelaskan, mungkin saya buatkan video dulu ataupun ntar mungkin akan saya review ke pertemuan gabungan dengan materi saya di setelah UAS, cuman mungkin sama saya ntar dibuatkan video dulu nggak apa-apa ya. Tinggal stereo ya. Ntar saya sementara buatkan video dulu nggak apa-apa. Ntar saya ulas sedikit pas pertemuan dengan saya lagi. Mungkin itu untuk hari ini ya. Itu dasar-dasar ya. Mungkin kayaknya materi Mas sebenarnya sudah pernah kalian dengar mungkin ya, kalian pelajari mungkin di SMA ataupun di kimia dasar ya. Cuman di sini kita mereview sedikit ya, mengingatkan kembali. Di organik harus paham itu loh, harus coba diingat kembali tentang tabel periodiknya ya, tentang istilah-istilah tadi ya, tentang apa namanya elektronegatifan ya. Karena di situ memang akan kita ulas itu loh, akan kita ulas salah satunya mungkin komparasi ya, membandingkan antara senyawa ini kira-kira sifatnya lebih kuat yang mana nih ya. Kira-kira senyawa ini kalau direaksikan senyawa ini kira-kira yang bereaksi antara apa dengan apa atomnya ya. Itu akan berguna untuk itu tadi nantinya ya. Itu materi-materi tadi sebagai dasar kita mengingat kembali lah ya, mereview sebelum mungkin mulai minggu depan kalian mulai belajar tentang spesifik ke senyawa-senyawa mulai dari alkana, senyawa siklo, aldehid sampai ke aromatik ya, sampai ke aromatik ataupun nanti malah belajar tentang mekanisme reaksi ya. Itu ya mungkin untuk hari ini. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan sedikit belum saya tutup, silakan. Intinya gini ya, mulai minggu depan kan dengan Bu Anin ya, prinsipnya walaupun pertemuannya bukan dengan saya ya, kalau kalian mau diskusi, mau tanya-tanya silakan aja dengan saya ya, walaupun mungkin pertanyaannya boleh materi yang saya sampaikan ataupun materi yang sama Bu Anin ya. Intinya boleh bertanya tentang materi apapun ya, materi organik yang baik yang saya jelasin ataupun yang sangat bertanya. Intinya gitu ya, boleh bertanya dengan saya nggak apa-apa. Pas ada di ruangan silakan aja bertanya ataupun mungkin WA juga silakan. Ya, saya nggak mau menutup kemungkinan kalian akan mungkin diskusi atau bertanya dengan saya. Materi yang penting materi sementara ini berarti materi organik. Baik materi yang dari saya ataupun materi yang Bu Anin ajarkan. Itu ya, saya nggak akan membatasi materi yang bertanya ke saya, cuman materi saya aja. Silakan aja kalian bertanya materi-materi yang dari Bu Anin, silakan. Ya. Intinya gitu aja. Jangan jangan sungkan kalau mau bertanya ya. Silakan aja, saya membuka apapun bentuk pertanyaannya ke saya. Insya Allah akan coba saya carikan jawaban ataupun solusinya. Kalau nggak langsung bisa saya jawab, insya Allah saya akan coba mencari jawaban yang paling pas ya atas pertanyaan kalian. Mungkin yang pas kalian tanya ternyata saya belum begitu memahami, insya Allah akan saya coba cari jawaban yang untuk menjawabnya dengan yang paling pas lah jawabannya. Itu mungkin untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Pak, maaf tadi Zoom sayanya terkendala jaringan keluar masuk. Mau tanya Pak. Silakan. Gimana Pak caranya bisa tahu yang panjang atau pendeknya suatu ikatan dilihat dari apanya gitu Pak? Gimana? Gimana caranya bisa tahu panjang atau pendeknya suatu ikatan dilihat dari apanya Pak? Tadi mohon maaf Zoom-nya keluar masuk. Oh gitu. Tadi kan pernah ada hubungannya dengan tabel periodik ya. Kalau panjang ikatan otomatis hubungannya dengan jari-jari. Jadi kalau dua atom yang berikatan, jika salah satunya kalau kita bandingkan ya, ternyata satunya
panjang ikatannya jari-jarinya 1. Kemudian dengan atom lainnya panjang jari-jarinya 5 misalkan. Otomatis kan panjang ikatannya jari-jarinya kan 5 paling panjang kan. Otomatis panjang ikatannya yang paling panjang dengan ikatan dengan atom yang 5 itu jari-jarinya. Hubungannya dengan jari-jari. Ya. Kalau kita bandingkan berarti atom yang panjang ikatannya lebih panjang berarti jika di situ ada atom yang jari-jarinya lebih besar. Hubungannya dengan jari-jari pada tabel periodik. Ingat kan jari-jari? Ingat nggak? Siapa yang tanya tadi? Saya, Pak. Yang tanya siapa tadi? Saya, Pak. Gina. Ya. Siapa? Gina Fitria. Gina. Ingat jari-jari kan? Ya misalkan kita kalau pengen melihat ya panjang ikatannya antara atom H jika berikatan dengan F, Cl, Br, I ya. Itu ya. Kita bandingkan kira-kira yang panjang ikatan paling panjang mana? Ya, kita lihat jari-jarinya ya. Karena yang kalau kita bandingkan F, Cl, Br, I otomatis yang jari-jarinya kan paling besar I. Otomatis panjang ikatannya paling panjang H, I. Ya. Jadi hubungannya dengan jari-jarinya. Itu ya. Ada yang masih ditanyakan? Makasih, Pak. Jadi kalau panjang ikatan hubungannya dengan jari-jari ya. Kan udah SMA juga udah belajar tentang tabel periodik, salah satunya di jari-jari ya, hubungannya dengan panjang ikatan juga ya. Itu ada lagi mungkin? Ada lagi kelas A? Ada pertanyaan nggak? Cukup kelas A? Cukup, Pak. Kelas B? Cukup, Pak. Yang terakhir mungkin ya, itu ya tadi. Kalau ada pertanyaan silakan aja ya, baik bisa sok lewat WA silakan ataupun langsung ke ruangan saya silakan ya. Baik dari materi yang saya sampaikan ataupun dari materi Bu Anin ya, silakan diskusi atau tanya dengan saya nggak apa-apa. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Semoga tetap sehat sampai akhir semester ya. Dengan bisa mengikuti ujian dengan lancar, hasil yang memuaskan. Sampai dengan saya berarti sampai ketemu di praktikum ya, sampai ketemu di praktikum dan sampai ketemu teorinya, sampai ketemu setelah UTS berarti. Itu ya, makasih. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tutup. Pak, saya Ardi dari kelas 2B, Pak. Siapa? Tadi Ardi dari kelas 2B. Ardi. Pas tadi di absen belum join Pak tadi, Pak. Oh. Ya, Ardi. pas dipanggil. Ardi kelas 2B. Oke. Ya. Sama Hilal, Pak. 2A, mohon maaf belum di absen. Ardi sama Hilal. Iya, Hilal Pak. kelas apa? 2A, Pak. Oh, sama 2A. Ya, belum di absen. Oke, siap ya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tutup. Salam.